Pada tahun 1915 Masehi, seorang ilmuwan berkebangsaan Belanda yang bernama Cornelis Marinus Plate. Seorang ahli epigraf atau ahli dalam bidang tata bahasa kuno dan seorang pejabat pengawas museum. Ia yang juga merangkap sebagai pengajar di sekolah Koning William III di Batavia. Cornelis Marinus Plate banyak mengkaji tentang kajian budaya di tanah Sunda, dan gemar mengumpulkan barang-barang antik dari peninggalan peradaban tanah Sunda masa silam. Ketika Cornelis Marinus Plate menjabat sebagai pengajar yang berkantor di Batavia dan ia mendapatkan tugas dari pemerintahan kerajaan Belanda untuk menjadi pengumpul barang-barang antik yang berkaitan dengan seni dan sejarah. Yang hasilnya kelak, akan dipamerkan sebagai koleksi bagi pemerintahan Hindia Belanda dalam event pameran barang antik di Paris tahun 1990. Sehingga Cornelis Marinus Plate mulai memburu peninggalan-peninggalan arkeologi di wilayah jajahan negerinya di Jawa Barat. Ketika ia menjabat sebagai pengajar di sekolah Koning William III di Batavia dan sebagai ilmuwan tokoh pengkaji tentang budaya-budaya dan bahasa Sunda kuno. Yang karirnya dimulai antara tahun 1902 hingga 1915 Masehi. Di antara peninggalan purbakala yang dikaji, Cornelis Marinus Plate adalah 4 buah batu kuno yang bertuliskan huruf Jawa kuno dan berbahasa sastra Jawa kuno. 4 buah batu kuno itu ditemukan di wilayah aliran Sungai Cibadak dan Sungai Pangcalikan di wilayah Sukabumi. Dalam kajian Cornelis Marinus Plate, 4 buah batu kuno yang beraksara Jawa kuno dan berbahasa sastra Kawi kuno yang ditemukan di perairan Sungai Cicatih dan aliran Sungai Pangcalikan. Batu kuno yang dibuat pada kisaran tahun 952 Saka atau bertepatan pada tahun 1030 Masehi. Batu kuno itu berisi tentang sebuah kutukan yang mengerikan yang dikeluarkan oleh seorang raja yang bernama Maharaja Srijaya Bupati. Lebih lanjut dalam kajian Cornelis Marinus Plate, 4 buah batu kuno itu berisi tentang kisah dari Maharaja Srijaya Bupati yang memiliki gelar lengkap, Srijaya Bupati, Jayamanahen Wisnumurti. Samarawijaya Sakalabuana, Mandaleswaranita, Harogowardhana Wikramotunggadewa. Ia yang merupakan raja dari kerajaan Sunda. Pada masa kepemimpinannya, ia telah menetapkan sebuah wilayah, Kabuyutan, atau wilayah suci yang diberi nama wilayah, Kabuyutan Sanghyang Tapak. Batas wilayah suci dari Kabuyutan Sanghyang Tapak, yang telah ditetapkan dalam sebuah piagam. Yang batas wilayah itu memanjang dari hulu hingga hilir sungai, yang ditandai dengan 2 buah batu besar. Batas wilayah suci, Kabuyutan Sanghyang Tapak, yang telah ditetapkan oleh Maharaja Srijaya Bupati, tidak boleh dilanggar oleh penduduk kerajaan Sunda. Seluruh penduduk kerajaan Sunda dilarang memasuki wilayah suci Sanghyang Tapak. Seluruh penduduk kerajaan Sunda dilarang merusak dan mengganggu lingkungan, menangkap ikan dan berburu satwa di dalam batas-batas wilayah suci Sanghyang Tapak. Kemudian masih dalam kajian, Cornelis Marinus Plate, bahwa penetapan batas-batas wilayah suci Kabuyutan Sanghyang Tapak. Maharaja Srijaya Bupati, bersaksi atas seluruh kekuatan gaib dari para dewa-dewa. Bersaksi atas para makhluk-makhluk, wahana, atau makhluk-makhluk tunggangan para dewa-dewa. Juga bersaksi atas nama, Panca Mahabutha, atau kekuatan dari 5 unsur alam, juga atas nama, Astadikpalaka, atau dewa-dewa penjaga seluruh penjuru mata angin. Kesaksian itu atas larangan dari Maharaja Srijaya Bupati, bahwa siapa saja yang berani melanggar sumpah mengganggu atau merusak ketenangan wilayah suci Sanghyang Tapak yang menjadi tempat bersemayamnya para leluhur Sunda, juga sebagai pusat tempat peribadatan bagi para rishi guru. Maharaja Srijaya Bupati mengutuk. Siapa saja penduduk yang melakukan larangan, akan mengalami kutukan yang mengerikan. Dengan cara, jiwanya akan mengalami kerasukan oleh makhluk-makhluk gaib.
yang jasadnya akan terbunuh dengan cara terpenggal kepalanya dan terhisap seluruh cairan otaknya, yang berlanjut seluruh ususnya tercabik-cabik keluar. Dan berakhir dengan mati mengering dikarenakan terhisap darahnya oleh kekuatan para makhluk-makhluk gaib. Begitulah isi Sapatha atau sumpah kutukan yang dikeluarkan oleh Maharaja Srijaya Bupati kepada seluruh penduduk yang berani mengganggu wilayah kabuyutan Sang Hyang Tapak. Yang sumpah kutukan itu diabadikan dalam ukiran batu kuno yang ditulis dengan aksara Jawa kuno dan berbahasa sastra Kawi kuno. Yang piagam-piagam batu itu pada tahun 1015 Masehi berhasil diterjemahkan oleh Cornelis Marinus Plate, seorang ahli tata bahasa kuno dari Belanda. Kemudian keterangan dari tokoh sejarawan dan sastrawan Sunda yang bernama Saleh Dana Sasmita, yang merujuk pada keterangan dari naskah Carita Parahyangan yang dialih bahasakan oleh Profesor Purbacaraka. Saleh Dana Sasmita mengungkapkan bahwa Maharaja Srijaya Bupati yang mengeluarkan piagam sumpah kutukan Sang Hyang Tapak. Maharaja Srijaya Bupati adalah Maharaja dari Kerajaan Sunda generasi yang ke-20. Maharaja Srijaya Bupati yang menduduki tahta Kerajaan Sunda dari tahun 1030 hingga 1042 Masehi. Ia adalah putra dari Raja Sunda, Prabu Sanghyang Ageung, dan merupakan menantu dari Maharaja Dharma Wangsa Teguh, Raja terakhir dari Kerajaan Medang. Srijaya Bupati menikah dengan putri Maharaja Dharma Wangsa Teguh yang bernama Dewi Wulansari. Sehingga, Srijaya Bupati adalah kakak ipar dari Sri Maharaja Airlangga, sang pendiri Kerajaan Kadiri yang juga menantu dari Raja Dharma Wangsa.